Sementara itu pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur tidaklah besar sehingga tak perlu direlokasi. Namun Pramono berjanji akan segera melakukan perbaikan pasar. Kebakaran hebat yang melanda Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur telah meluluhlantahkan sedikitnya 350 kios pedagang buah. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kebakaran tersebut tidaklah besar sehingga Pemprov Jakarta tidak akan melakukan relokasi. Meski begitu, Pramono berjanji akan memperbaiki pasar setelah proses penyelidikan selesai. Yang pertama untuk pedagangnya, karena ini bukan kebakaran besar, nanti setelah kita renovasi, yang jelas tetap akan berjualan di Kramat Jati. Tidak, karena mereka juga tidak ingin untuk pindah kemana-mana. Sementara itu, Direktur Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menyebut tengah menyiapkan tempat penampungan bagi para pedagang agar aktivitas jual beli tetap bisa dilakukan. Koordinasi yang kita siapkan tempat penampungan untuk dapat pedagang kembali. Insya Allah 3 hari ke depan tempat penampungan pedagang ini sudah bisa dapat dipergunakan oleh para pedagang. Kebakaran terjadi di Blok C2, diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik di toko plastik. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Radis Tun Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Direktur Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menyebut tengah menyiapkan tempat penampungan bagi para pedagang. Tempat penampungan ini bisa digunakan pedagang agar aktivitas jual beli tetap bisa dilakukan. Teman-teman semuanya mau izin menyampaikan pada pagi hari ini jam 7.04 telah terjadi kebakaran di Pasar Induk, khususnya di Los Buah di C2. Dan alhamdulillah api sudah berhasil dapat dipadamkan pada pukul 8 dan tadi sudah dilakukan pendinginan oleh Dinas Damkar. Dinas Damkar mengerahkan hampir lebih kurang sekitar 18 unit damkar dibantu oleh 150 apar kita dan 4 hidran kita. Terus kemudian tidak ada korban jiwa. Kemudian untuk terkait masalah penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, menunggu penyelidikan dari pihak kepolisian. Kemudian untuk jumlah kerugian sedang kita inventarisir ya teman-teman semuanya. Dan kemudian dalam supaya pedagang kembali, nanti sedang kita koordinasi, kita siapkan tempat penampungan untuk dapat pedagang kembali. Insya Allah 3 hari ke depan tempat penampungan pedagang ini sudah bisa dapat dipergunakan oleh para pedagang. Sementara itu teman-teman sambil nanti menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Berapa kios yang terbakar? Ini total di sini sekitar 350 Pak. 350 TU. Ya. Penampungannya di mana nanti? Di TPS Sisi Selatan. TPS Sisi Selatan Pak. Iya, Sisi Selatan dulu Pemolo. Langsung dibuat hari ini ya? Iya, hari ini juga. Kita siapkan 24 jam langsung kita kerja untuk menyiapkannya. Pak, artinya ini yang disulit dipadamkan ini karbit atau seperti apa sih Pak? Masih Untuk sulit dipadamkan ini adanya karbit atau seperti apa Pak? kita tunggu dari penyelidikan dari kepolisian Pak ya, sebentar ini Pak ya. Karena kami belum berani menyimpulkan penyebab dari kebakaran tersebut. Pak, walaupun kejadian, secara umum aktivitas perdagangan di Pasar Induk tetap Berjalan Pak ya. Tetap normal Pak ya? Tetap normal. Ini kan ada USEP, ada Jak Grosir, kemudian ada Blok C1 dan tempat-tempat yang lainnya. Siap. artinya masyarakat masih bisa belanja. Masih bisa. Kita pastikan masih bisa. Kondisi tetap berjalan normal. Terlebih menjelang Nataru Pak ya? Iya, siap Pak. Tumpukan sampah menggunung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan. Selain aroma bau tak sedap, ribuan belatung pun menghiasi kondisi jalanan. Tumpukan sampah menggunung di pinggir Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan. Kondisi ini terjadi karena ditutupnya TPA Cipecang akibat melebihi kapasitas. Penumpukan sampah mengakibatkan aroma bau tak sedap di sekitar lokasi. Selain itu, ribuan belatung pun juga bermunculan di jalan sekitar tumpukan sampah. Warga pun mengaku resah karena sampah sudah menumpuk sejak sepekan terakhir. Semingguan lebih. Ya. Nah, ini emang biasa warga buang di sini atau gimana? Ya tadinya dari mana-mana itu mah. Oh, sekarang dari mana-mana? Ya. Ya Apa sih penyebabnya nih pada buang sampah sini? tempatnya ditutup. Tempat pembuangannya. Oh gitu. Nah, ini kalau gitu gimana nih? Melihat ada sampah di pinggir jalan. Ya saya ganggu, orang bau mana-mana, pemandangan juga gak enak, belatungnya kayak gitu. Ada belatungnya juga? Wah itu belatung banyak banget. Emang biasanya ada mobil yang buat ngangkut sampah? Terus sekarang nggak ada? Nggak ada. Nah, kesal tuh gimana nih? Ya kesal lah, bau.
Ada ya kotor lagi tuh ada binatang gitu. Berat gitu ya? Iya. Nah pengennya itu tuh pengen disampah gimana nih? Mau diangkut atau gimana? Ya mau diangkut kayak biasanya. Sementara itu hingga kini pemerintah Tangerang Selatan belum bisa memastikan kapan tumpukan sampah di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda Ciputat bisa diangkut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda ratusan kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran. Kebakaran melanda ratusan kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Peristiwa ini memicu kepanikan pedagang dan warga setelah mendengar 2 kali ledakan. Para pedagang pun panik dan berusaha selamatkan barang dagangan. Kebakaran menghanguskan 350 lapak buah yang berada di Blok C2, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebakaran terjadi di sejumlah kios yang didominasi material mudah terbakar. Ada dugaan kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik dari toko plastik. Namun polisi lakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kita sudah dapatkan beberapa saksi yang mengetahui saat kejadian atau api yang saat itu menyala. Dugaan awal Pak penyebabnya? Dugaan awal kami tidak bisa menyampaikan karena ini tentunya pelapor yang akan melakukan oleh TKP dan penyelidikan, dan ini sedang kita lakukan pendinginan dulu di lokasi kebakaran, dan setelah nanti kita lakukan posko TKP hingga kita lakukan untuk oleh TKP, disitulah kita akan mengetahui daripada sumber api dan penyebabnya apa. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dan polisi pastikan tak ada korban jiwa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digugat cerai oleh Atalia Praratya. Menurut informasi, Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil ke Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat, dan sidang cerai akan digelar pada Rabu 17 Desember 2025. Belum ada konfirmasi lanjutan terkait kabar perceraian keduanya. Selama ini, pasangan ini dikenal saling menguatkan atas berbagai badai yang telah melanda rumah tangga mereka.